Kami punya harapan, punya cita-cita, punya misi itu nantinya anak-anak yang mondok di sini ya itu akan menjadi generasi yang mempunyai akhlak karimah, kemudian mereka alim sekaligus faqih ya. Untuk meningkatkan karakter-karakter luhur. Di sini ada kurikulum 29 karakter luhur. Assalamualaikum Ibu, permisi. Waalaikumsalam, Mas. Mau nanya Bu, RIBS di mana ya? Oh, itu masuk aja, Mas. Oh, masuk aja? Masuk aja, belok kanan, deket masjid, Mas. Oke Ibu, jazakallahu khairan. Amin. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Sobat Santri, kembali lagi di program Pondok Traveler. Bersama saya Yuki Seri Moses yang akan menemani kalian untuk keliling pondok pada hari ini. Nah teman-teman, saat ini saya sedang berada di Yayasan Baitul Atiq. Yang mana yayasan ini selain mendirikan pondok pesantren juga sekolah SMP. Nah uniknya di sini kalau misalnya santri-santri biasanya cuma diajarkan ilmu agama, di sini nggak cuma ilmu agama namun ilmu kewirausahaan, public speaking, di sini mereka juga dilatih. Nah, hari ini kita akan lihat bersama-sama bagaimana bentuknya pondok ini. Kita akan ngobrol juga dengan ketua pondok, ketua yayasan, dan juga kepala sekolah. Yuk, kita bedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas Yuki. Mari. Yayasan Baitul Atiq berdiri pada 14 Januari 2012 di atas lahan seluas 18.070 meter persegi. Walau terbilang muda, semangat juang mereka luar biasa. Yayasan ini telah meluluskan ratusan alumni yang sukses melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, bahkan menjadi mubalik. Siswanya tadi ada berapa siswanya? 230 habis. 230. Istirahat, Mas. Istirahat dulu, bisa naruh jaket, naruh tas dulu. Nih, jazakallahu Pak. Amin. Nggih. Nah, berikutnya saya mau nanya juga nih Pak. Saya dengar di sini santri tidak hanya dibekali dengan kurikulum pondok dan juga sekolah Pak, tapi juga dengan life skills yang bakalan berguna banget seperti wirausaha, lalu ada public speaking juga ya. Sebenarnya apa visi misi dari pondok ini? Apakah sekedar mencetak lulusan atau ada cita-cita yang jauh lebih besar lagi Pak? Oke, jadi gini Mas, kami punya harapan, punya cita-cita, punya misi itu nantinya anak-anak yang mondok di sini ya itu akan menjadi generasi yang mempunyai akhlak karimah, kemudian mereka alim sekaligus faqih ya, paham. Kemudian untuk anak-anak RBS ini kami juga ingin mereka itu berprestasi, baik itu di sekolah maupun nantinya di masyarakat. Kemudian untuk santri pondok reguler, kami juga berharap mereka nanti selain menjadi mubalik juga menjadi seorang mubalik yang profesional dan sekaligus religius. Itu cita-cita kami. Jadi memang cita-citanya adalah menjadikan santri-santri yang ada di sini tidak hanya mendapatkan dan sesungguhnya lakum bagi kamu sekalian
fil an'am di dalam. Yang menarik perhatian saya, Yayasan Baitul Atiq menggunakan metode sorogan. Dengan metode ini, para santri lebih mudah memahami dan menyerap ilmu dalam mengkaji Al-Quran dan Al-Hadis. Selain itu, para santri ditunjang ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang lengkap, sehingga mereka nyaman dalam menimba ilmu. Untuk penyampaian materi pada sesi ini cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Jazakallah khair. Terima kasih Amin. sudah memberikan penyampaian Pak. Saya mau nanya Pak, di pondok ini saya dengar untuk pengajarannya menggunakan metode sorogan ya Pak? Ya, betul. Itu tuh sebenarnya metodenya seperti apa sih Pak? Nah, sorogan ini adalah yang mana guru membaca, murid juga melihat, menyimak, kemudian setelah dibaca diberi makna per kata, kemudian dijelaskan keterangannya dan kesimpulannya apa, hikmahnya ayat itu seperti apa, sehingga ayat yang disampaikan benar-benar bisa dipahami untuk kehidupan bermasyarakat. Setelah melihat proses pengajian yang menarik, kita mengulas sistem pembelajaran formal yang ada di sini. Walau keberadaan boarding school berbasis pendidikan agama saat ini sudah umum di lingkungan LDI, tentu mereka memiliki keunikan masing-masing. Salah satunya di yayasan ini. Jadi pembelajaran itu unik ya, santri jadi lebih terlibat dan juga makin interaktif. Nah, selain ilmu keagamaannya, saya jadi penasaran juga nih, secara akademis di pondok pesantren ini menggunakan kurikulum apa? Nah, setelah ini kita akan tanyakan langsung kepada kepala sekolahnya. Yuk ikut kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas, masuk. Dengan Pak Dika ya? Iya, saya sendiri. Oke, saya Yuki Pak, host dari Pondok Traveler Pak. Nah, saya masih penasaran gitu Pak. Sebenarnya kalau di sini tuh pakai kurikulum apa kalau buat siswa-siswa yang ada di sini Pak? Untuk siswa-siswa di sini itu memakai kurikulum yang selaras dengan pemerintah, yaitu kurikulum Merdeka. Ya, namun di sini ada tambahannya untuk meningkatkan karakter-karakter luhur. Di sini ada kurikulum 29 karakter luhur. Nah, ini yang bertujuan untuk mendidik mereka dengan karakter-karakter yang baik, yang luhur, seperti itu Mas. Selain itu, apalagi Pak program unggulan yang dibangga-banggakan oleh pondok pesantren ini Pak? Ada program unggulan yaitu kewirausahaan dan public speaking Mas. Di sini kewirausahaan itu bisa mereka belajar membuat tempe, membuat tahu, dan bahkan di sini ada isi ulang RO ya. Nah ini untuk bekal mereka nanti ketika lulus di sekolah sini. Ada ekskulnya banyak Mas, ada MTI, ada futsal, ada pramuka, ada asat ya, ada badminton, dan mungkin ini kita bisa lihat langsung. Saya melihat karakter santri tidak tumbuh begitu saja. Ada peran besar para pamong yang setiap hari membersamai mereka. Mulai dari membangunkan santri, menemani halakoh, sampai tidur pun bersama di asrama. Di sini, pamong benar-benar berperan menjadi orang tua kedua bagi santri. Karena kita dari Pondok RIBS ini mendengar banyak berita-berita yang banyak pembulian pas waktu tidur ataupun lain sebagainya. Akhirnya yayasan itu memberikan kebijakan buat pamong itu tidur sama anak-anak. Ya, tujuannya itu agar pamong bisa lebih dekat sama anak-anak, menjadi teman bicaranya, menjadi orang tua kedua bagi anak-anak. Dan semua tujuannya itu untuk mencegah adanya pembulian. Sampai sedetail itu kita menjaganya. Saya menyaksikan kemandirian bukan sekedar jargon. Kemandirian santri dilatih lewat kesehariannya. Mulai dari bangun di sepertiga malam, piket amal sholih, menyusun sandal, merapikan pakaian, sampai memilah sampah. Sampah yang bisa didaur ulang mereka jual, dan hasilnya mereka jadikan kas santri. Pada akhirnya,
Kemandirian itu akan melekat menjadi karakter santri tanpa disadari. Di Yayasan Baitul Atiq, pendidikan bukan hanya soal teori, tapi juga tentang keseharian yang seimbang sehingga melahirkan pribadi yang utuh. Di sini, santri benar-benar diajarkan kemandirian, sportivitas, serta bagaimana menjadi pribadi berakhlakul karimah. Karena dari sinilah akan terciptanya generasi untuk Indonesia emas yang cerdas, berkarakter, berintegritas, dan siap membawa bangsa menuju masa depan gemilang. Saya Yuki Moses, jangan lupa terus saksikan LDI TV dan nantikan Pondok Traveler berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.